Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Perdianti, Prodi S1 Farmasi semester 2A, NIM 19110016. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kelarutan. Pengertian kelarutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solvent, zat yang terlarut disebut solut. Jenis larutan. 1. Larutan encer. Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. 2. Larutan jenuh. Larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. 3. Larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan bisa kalian lihat. 1. Polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like. Artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air. Alkaloid biasa larut dalam kloroform. Kosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran gliserin. Kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah A. Larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl, Hg2Cl. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut subnitras. Semua garam sulfat larut. 2. Tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH atau NOH. Kelarutan bisa kalian lihat di tabel berikut. Kelarutan zat anorganik dalam farmasi dapat larut klorida kecuali hidroksi kloridum. AgCl, PbCl tidak larut. Nitrat kecuali nitrat base. C. Sulfat kecuali barisulfas. Daftar kelarutan zat organik. 1 gram zat dalam mili air, benzena 1430, benzil alkoholum 25, karbon netrakloridum 2000, kloroform 200. Cara penimbangan zat cair dengan botol timbang menggunakan butir-butir Gotri. Jika menimbang campuran cairan secara berurutan yang mudah menguap belakangan seperti ether, etil eketes, kloroform, etilis nitris cumviritu, sasa, valeriani nutria. Daftar kelarutan bisa kalian lihat di tabel berikut. Kelarutan suatu zat tergantung dua faktor. 1. Luasnya permukaan dan 2. Kecepatan difusi. Umumnya zat dengan molekul besar atau asam sitrat, kecepatan larut lebih kecil dibanding dengan molekul yang kecil atau kalium klodium. Dengan memperluas permukaan atau digerus, meningkatkan kelarutan. Pemanasan meningkatkan kelarutan, juga menaikkan kecepatan difusi. Cara melarutkan zat. Zat mudah larut dilarutkan dalam botol. 2. Zat sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. 3. Zat yang membentuk hidrat. Air dimasukkan lebih dahulu dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat larutnya. 4. Zat yang meleleh dalam air panas saat melarutkan dalam Erlenmeyer digoyang-goyang atau dikocok. 5. Zat yang mudah terlarut pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan, jadi dilarutkan secara dingin. 6. Zat-zat yang mudah menguap bila dipanasi. Larutkan dalam botol tertutup dan dipanaskan serendah-rendahnya sambil digoyang-goyangkan.
7. Obat-obat keras harus dilarutkan sendiri. Untuk meyakini apakah larut semua, dilakukan dalam tabung reaksi lalu kemudian dibilas. 8. Pemanasan hanya diperlukan untuk mempercepat larutnya suatu zat, bukan untuk menambah kelarutan, sebab bila keadaan dingin akan terjadi endapan. Hal ini perlu diperhatikan. Cara penyaringan. Alasan: cairan yang diserahkan pada pasien harus jernih. Kalau ada kotoran harus disaring. 1. Obat minum atau kulit menggunakan kapas hidrofil. 2. Obat cuci mata atau tetes mata kertas saring yang cocok. 3. Untuk injeksi pada saringan gelas. G3 atau G4. 4. Larutan zat oksidator dengan saringan gelas asbes atau glass wool untuk menghindari reduksi zatnya. 5. Larutan kolodil tidak disaring. Bila diperlukan diendapkan dan dituang larutan yang jernih. Macam-macam larutan. 1. Larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat solut lebih banyak dari solvent. Larutan encer solut lebih sedikit dari solvent. 2. Larutan berdasarkan daya hantarnya elektrolit. 1. A. Larutan elektrolit kuat semua terurai menjadi kation dan anion. B. Larutan elektrolit lemah tidak semua terurai menjadi kation dan anion. C. Larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. 3. Larutan menurut kejenuhannya. Larutan jenuh mengandung solut yang larut dan berada dalam keseimbangan. Larutan yang sangat jenuh, larutan yang mengandung solut yang lebih banyak daripada untuk larutan jenuhnya. Larutan tidak jenuh, larutan yang mengandung solut yang lebih sedikit daripada untuk larutan jenuhnya. Zat-zat jenis-jenis larutan. 1. Larutan zat padat dalam cairan. Dalam suatu zat padat, molekul-molekul atau ion-ionnya tersusun dengan baik dan gaya tariknya maksimum. Agar terbentuk suatu larutan, gaya tarik antar partikel solut dan solvent harus baik, seperti proses larutnya gula dalam air. Hal ini menunjukkan solut dari molekul polar akan lebih mudah larut dalam solvent pada polar juga. Tapi, molekul-molekul polar tidak dapat larut dalam pelarut non-polar. Hal ini karena gaya tarik antar molekul-molekul polar sangat kuat sehingga tidak bisa terlarut. Larutan cairan dalam cairan. Pada pembentukan larutan cairan, dua macam zat dapat saling bercampur atau melarutkan jika keduanya mempunyai gaya tarik antar molekul yang sama. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Contoh, beberapa satuan konsentrasi adalah molar, molal, dan bagian per juta, per milion, ppm. Sementara itu secara kualitatif, komposisi larutan dapat dinyatakan sebagai encer atau berkonsentrasi rendah atau pekat berkonsentrasi tinggi. 4. Temperatur. A. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm atau panas. B. Zat terlarut, pelarut, panas larutan dinaikkan bersifat exotherm karena pada kelarutannya menghasilkan panas. C. Zat terlarut, pelarut, larutan panas. Contoh K2SO4, KOH, CaHPO, minyak atsiri, gas-gas yang larut. 5. Salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contoh, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Di sini kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak atsiri dalam air, maka minyak atsiri akan memisah. 6. Salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam kelarutannya. Contoh, riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinhydrium karena terjadi pengaraman. 7. Pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contoh,
ium larut dalam KI atau nol jenuh. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, pengadukan. Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solution bisa kalian lihat di sini. Sediaan larutan bisa kalian lihat juga. Potitoes atau obat minum, sediaan cair yang dibuat untuk memberikan oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau bentuk emulsi atau suspensi. Elisir, sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, pemanis, pengawet, pewangi sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap. Dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Elisir dapat pula ditambahkan gliserol, sorbitol, atau propylglycol. Eliksir berupa sediaan cair yang mempunyai bau dan rasa yang sedap. Selain mengandung obat, juga zat tambahan lain seperti gula dan atau pemanis lainnya, zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet. Digunakan sebagai obat dalam. Sebagai pelarut utama biasanya etanol. Untuk meningkatkan kelarutan obat, dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, propylglycol sebagai ganti gula. 2. Elisir biasanya kurang manis dan kurang kental bila dibandingkan dengan sirup, karena mengandung gula lebih sedikit. Komponen sirup bisa kalian lihat macam-macam sirup simplex, sirup obat, sirup pewangi. Stabilitas sediaan sirup. Stabilitas kimia dilakukan untuk mempertahankan kebutuhan kimiawi dan potensiasi yang tertera pada etiket, identifikasi, penetapan kadar. 2. Stabilitas fisika dilakukan untuk kebutuhan sifat-sifat fisik larutan, meliputi perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, perubahan tekstur, ataupun penampilan. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi pada sediaan sirup untuk menjaga atau mempertahankan jumlah dan menekan pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat dalam sediaan sirup hingga jangka waktu tertentu yang diinginkan. Stabilitas farmakologi. Stabilitas farmakologi pada sediaan sirup dilakukan untuk menjamin identitas, kekuatan, kemurnian, dan parameter kualitas lainnya dalam kurun waktu tertentu sehingga efek terapi tidak berubah selama usia guna sediaan sirup. Uji stabilitas farmakologi sediaan sirup. Pemberian warna, bau, rasa, identifikasi, penetapan kadar. Stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologis sediaan sirup dilakukan untuk menguji kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sebagai periode penyimpanan dan penggunaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan sirup. 1. Faktor internal, formulasi, kemasan atau wadah primer. 2. Faktor eksternal, suhu, pH, pelarut, kelembapan, dan identitas cahaya. Cara menstabilkan sediaan sirup. 1. Sediaan sirup mengandung air dan gula sehingga merupakan media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme sehingga harus ditambahkan pengawet. 2. Zat aktif stabil pada pH tertentu, oleh karena itu diperlukan dapur untuk mempertahankan pH sediaan sirup. Netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral, misal solutio citralis magnesi. Berikut pembuatan langkah 1 dan 2 sama dengan pada Satria ratio. Bisa kalian lihat. Penambahan bahan-bahan. Sini ada penambahan bahan-bahannya. Ya, gutai atau drop. Obat tetes sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang menghasilkan penetes baku yang disebut dalam farmakope Indonesia.
Collyrium, sediaan berupa larutan steril jernih bebas zat asing. Isotionis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Obat tetes mata, larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sediaan rupa hingga sesuai dengan digunakan pada mata. Ektima atau obat kompres, cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa ingin pada tempat yang sakit, panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contoh, Solrifanol campuran Verwater. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang kelarutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.